waktu ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya waktu ini dapat meninggikan Kristus dan mempermuliakan Kristus melalui kami belajar tentang keluarga yang berfungsi. Ada 5 tanda keluarga yang berfungsi. Tuhan tolong setiap kami semua yang belajar, Tuhan memberkati setiap kami dalam segala pergumulan-pergumulan kami, berkati perekonomian, berkati pelayanan, berkati pergumulan kami, kesehatan kami, berkati keluarga kami. Sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan layakkan dalam segala ketidaklayakannya, Tuhan biar dipermuliakan. Biar Roh Kudus memberikan pengurapan dan pertolongan buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin untuk kita menonton sebuah kisah yang bisa kita lihat sebagai pendahuluan. Ya, jadi saya siapkan. Jadi materi hari ini adalah materi yang sangat baik, materi yang sangat memberkati. Saya belajar, saya sudah membaca materi ini, dan kalau kita boleh belajar bersama-sama akan memberkati. Saya ingin kita melihat sebuah kesaksian dulu dari kisah Aldo. Di awal menikah sama Aldo, saya merasa menyesal. Saya merasa Aldo bukan orang yang ingin saya nikahi. Bagaimana hubungan kalian di awal pernikahan dan bagaimana efeknya terhadap hubungan kalian? Hubungan saya dengan Grace awalnya kacau lah. Saya suka have fun, suka enjoy life, punya pergaulan yang salah. Namun saya lupa tanggung jawab saya sebagai suami. Hubungan kami sangat dingin dan penuh konflik. Pada saat itu, saya sedang hamil anak pertama kami. Dan dia didiagnosa dengan Down syndrome. Saya mengurus keluarga dengan sendirian. Dan saya sampai di titik yang hanya bisa berdoa supaya Tuhan bisa membawa Aldo kembali lagi ke dia. Bisa ceritakan apa yang terjadi kemudian? Saya mengalami suatu penyakit yang sampai detik ini pun belum ada hasilnya. Saya merenung dan saya pikir ini teguran buat saya. Saya akhirnya mengaku dosa kepada istri saya. Puji Tuhan, istri saya memaafkan saya. Saya komit untuk pergi ke gereja dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita berdua sepakat untuk aktif dalam pelayanan. Pelayanan pun juga tidak membuat kami sebagai suami istri itu menjadi lebih baik. Sampai di titik yang saya merasa sangat tertekan dan saya sudah nggak kuat lagi, saya minta cerai sama Aldo. Saya cukup shock juga waktu dia minta bercerai. Saya menolak untuk bercerai. Saya juga di situ sadar bahwa saya gagal sebagai suami. Apa yang menjadi turning point hubungan kalian dan bagaimana impact-nya? Kakak saya membawa saya ke komunitas ini. Cerita-cerita saya dan Grace, kita sepakat untuk mau belajar firman Tuhan. Saya belajar bagaimana menjadi suami yang benar dan sebagai papa yang benar. Saya belajar bahwa istri adalah weaker partner, bukan mencari ekspektasi kepada istri saya, malah seharusnya saya support dia seperti Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Melalui komunitas ini, saya mengerti bahwa firman Tuhan itu harus menjadi landasan dalam sebuah keluarga. Bagaimana kami menyelesaikan masalah komunikasi kami melalui firman Tuhan. Saya itu tidak boleh berasumsi sama Aldo. Saya harus lemah lembut. Saya bisa menjadi penolong yang baik untuk Aldo. Bagaimana dinamika hubungan kalian saat ini? Apa pesan Anda untuk pasangan suami istri lainnya? Hubungan saya dengan istri saya sungguh luar biasa sekarang.
saya melihat bagaimana Tuhan baik, bagaimana firman Tuhan mengubah saya yang dulu diambang atas perceraian, sehingga saya bisa jauh lebih romantis kepada istri saya dan lebih lembut kepada anak-anak saya. Mungkin suara saya keras, tinggi, besar, sehingga anak-anak saya takut kepada saya. Firman Tuhanlah yang mengubah saya menjadi suami yang benar dan menjadi papa yang benar. Jadi pada intinya pelayanan yang banyak tidak dijamin bahwa Anda punya hubungan baik dengan istri dan anak-anak. Tapi saya bisa jamin bahwa keinginan mau belajar, keinginan mengenal firman, dan melakukan firman Tuhan, itu saya jamin pasti dapat mengasihi keluarga Anda. What I like the most about my parents is they help me, cheer me up, and they're nice to me, and they help me because I'm sick. And I love mommy and daddy. Like they love me too. Something like he just always teach me and teach me how to write, teach me how to baca and read. And I just like mommy. He always helped me, and I want to help mommy. So mommy is nice, and I love daddy and mommy. And I love my sister too, Karina. Saya lahir Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah menunggu ya. Puji Tuhan, kita boleh melihat kesaksian keluarga yang dari Aldo ini ya. Jadi keluarga yang berfungsi, keluarga yang bisa berfungsi itu adalah keluarga yang ada kasih sayang ya, ada orang tua yang mengasihi anak-anak ya, anak-anak yang bisa menghormati orang tua. Nah, suami istri ada keintiman. Jadi digambarkan sebuah kalau mobil begitu ya, mobil itu bisa berfungsi, bisa dipakai dengan baik begitu. Nah, tapi kalau mobil itu ada kerusakan sehingga tidak bisa dipakai, tinggal ditaruh aja di depan rumah, tidak bisa terpakai, itu namanya tidak berfungsi. Tapi ketika mobil itu bisa dipakai, dia berfungsi. Nah, keluarga itu bisa berfungsi ya ketika keluarga itu mengikuti apa yang menjadi aturan main Tuhan ya. Jadi keluarga yang mengikuti aturan main Tuhan menjadi keluarga yang berfungsi sehingga anak-anak itu memiliki tempat yang untuk bertumbuh secara optimal. Mereka bisa memaksimalkan diri mereka, mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi mereka ya. Suami istri pun di situ memaksimalkan potensi-potensi mereka dan keluarga yang baik ini akan memberi pengaruh kepada keluarga-keluarga yang lainnya ya. Jadi memberi teladan. Ini loh keluarga yang berfungsi itu. Jadi harapannya kita akan belajar 5 tanda keluarga yang berfungsi, keluarga yang mantap ya, yang sehat ini menolong kita sama-sama belajar ya. Jadi semangatnya adalah saya adalah seperti orang yang karate itu sabuknya putih ya, baru ya, sabuk awal. Terus belajar untuk ya masih banyak yang masih perlu dipelajari dan diperbaiki ya. Jadi dalam keluarga saya sendiri, saya waktu belajar membaca lagi buku tentang Five Signs ini ya, saya melihat banyak hal yang saya bisa perbaiki dan perlu perbaiki. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
kita akan melihat dari firman Tuhan terlebih dahulu ya. Eh, Firman Tuhan yang kita bisa lihat adalah dari Efesus. Saya bagikan aja dari sini. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke 23, lalu itu sampai pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 ya. Jadi saya akan membaca yang inti-intinya saja ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Saya membaca inti-intinya untuk kita semua. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dari Alkitabnya di tempat masing-masing. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh dan karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, lima tanda keluarga yang sehat ini diambil dari dasar firman Tuhan bagian ini ya. Oke. Ini bukunya sudah ada yang dalam bentuk cover yang baru, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang punya sikap melayani satu dengan yang lainnya. Ya, jadi keluarga yang sehat adalah punya sikap melayani. Seperti tadi kita melihat contoh dari Bapak Aldo dan Grace ya yang sudah men-sharingkan kehidupan mereka, keluarga mereka, mereka yang tadinya mau bercerai ya, tapi kemudian Tuhan menyadarkan Bapak Aldo ini sehingga Bapak Aldo itu akhirnya bisa kembali tidak menjadi bercerai dan mereka keluarga ini menjadi keluarga yang dipulihkan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibunya melayani anak-anaknya ya, bapaknya juga melayani anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa ngomong aku suka kepada ibu ya, aku suka kepada ayah. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan Gary Chapman sendiri ya, dia ceritakan dari kepedihan kepada kesenangan. Dia bercerita dari bukunya itu
dia sendiri mengalami beberapa tahun pertama berkeluarga itu banyak kesulitan, relasinya tidak baik, relasinya itu sangat mengecewakan. Dia kecewa dengan istrinya, istrinya kecewa dengan dia, saling menuntut. Ini seorang yang melayani Tuhan, tapi pernikahannya tidak berbahagia. Nah, tapi kemudian setelah itu Gary Chapman meneliti firman Tuhan, ya, meneliti firman Tuhan dan dia menemukan kebenaran-kebenaran itu dan dia menerapkannya. Ketika dia menerapkan, ya, mengasihi istrinya, melayani istrinya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh istrinya, ya, melakukan apa yang diminta oleh istrinya, maka keluarganya dipulihkan, istrinya itu boleh baik kepada dia dan akhirnya keluarga ini mengalami pemulihan. Ya, jadi bukankah itu juga bisa menjadi satu cerita kita semua, ya? Eh, cerita saya juga, cerita Bapak Ibu juga, ya. Jadi artinya kita dari kondisi yang tidak baik bisa menjadi baik. Nah, itu suatu kabar baik, ya. Suatu kabar baik bahwa kita yang kondisi tidak baik bisa menjadi baik kalau kita mengerti kebenaran dan menerapkan kebenaran itu. Ya, jadi keluarga yang sehat itu adalah kita membawa masuk kepada keluarga yang saling melayani. Ya, kalau di dalam firman Tuhan ini, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, kita ini seperti Kristus yang datang melayani, Kristus yang datang melayani, ya, sebagai Allah, sebagai datang menjadi manusia, dia melayani murid-muridnya. Ya, murid-muridnya yang tidak berpendidikan, murid-muridnya yang bukan siapa-siapa, tapi Kristus yang adalah Allah, adalah Tuhan, dia melayani, mencuci kakinya, memberi pengajaran, memberikan kesabarannya, memberi teladannya, tinggal bersama-sama. Nah, sampai bahkan dia mau melayani kita manusia semua, Bapak Ibu, kita manusia berdosa boleh mendapatkan manfaat dari karya Kristus di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan, penebusan, hidup yang berarti, hidup yang berubah. Ini Bapak Ibu, kalau saya beri kasih kesaksian, Bapak Ibu akan menceritakan betapa hidup Bapak Ibu mengalami kebaikan demi kebaikan oleh karena karya Kristus ini. Yaitu yang saya percayai. Kalau saya boleh ada sampai saat ini mengalami perubahan-perubahan itu karena mengenal Kristus, ya, mengenal kasih-Nya. Nah, melayani sendiri itu sebuah tanda kemuliaan. Ya, jadi Kristus mengajarkan melayani menjadi pemimpin itu menjadi orang yang mau melayani, ya. Kalau dunia ini terbalik, ya. Pemimpin minta dilayani, tetapi Kristus mengajarkan pemimpin itu di puncak tertinggi berani turun ke bawah untuk melayani. Ya. Jadi ketika dia mau makin naik, harus berani makin turun. Begitu, ya. Menurut saya itu yang diterapkan oleh Pak Jokowi, ya. Mengapa beliau dikasihi oleh banyak rakyat, ya. Karena beliau menjadi pemimpin yang mau melayani, ya. Oke. Nah, mengembangkan sikap pelayanan ini sangat baik, Bapak Ibu, ya. Di rumah ini anak-anak bisa membantu mencuci piring, ya, menyapu. Semua orang melakukan bagiannya yang dia bisa. Nah, eh, anak membantu memijat, ya. Tadi saya minta tolong anak saya memijat saya. Dan menurut saya kalau kita saling melayani satu dengan yang lain,
betapa indahnya sebuah keluarga ya yang saling memberikan apa yang kita mampu. Ya, anak saya bisa membantu mendoakan pelayanan ini, ya mendoakan saya sebelum pelayanan. Ada anak saya yang terbesar membantu mendoakan. Lalu kemudian untuk flyer-flyer, saya tidak bisa buat flyer. Anak saya yang nomor 2, yang masih kelas 2 SMP, yang wanita, membuatkan flyer selama hampir 2 tahun ini, ya. Perjalanan kabel ini, eh, anak saya yang membuat, anak saya laki-laki pernah membuatkan juga. Nah, jadi kita saling menolong di sini, saling melayani, melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Ya, pernah di dalam kisah ada mahasiswa yang datang ke tempatnya Gary Chapman begitu ya, ke gereja pelayanan dia, Gary Chapman melayani. 4 mahasiswa ini ngomong, saya ingin melayani. Ya, dia lalu Gary Chapman ngomong, loh kalau untuk jadi ketua-ketua itu sudah terisi semua, tidak ada lowongannya. Oh, yang saya maksudkan, Pak mahasiswa ini ngomong ya. Yang saya maksudkan adalah melayani seperti mencuci piring, memotong rumput, mengecat, melakukan apa saja. Nah, kalau itu Gary Chapman menjawab, kalau itu banyak sekali, boleh. Nah, lalu dalam liburannya Pak mahasiswa ini mereka melayani seperti itu. Nah, ketika Gary Chapman melihat mereka melayani dengan begitu sukacita, begitu baik, itu mempengaruhi komunitas. Komunitas jadi punya hati melayani seperti mereka juga. Nah, saya ngomong sama anak saya yang seperti ketua OSIS gitu, yang masih SMP. Bagaimana kalau sekolah bisa begitu ya, saling melakukan kegiatan yang praktis yang bisa melayani. Nah, di dalam keluarga sendiri bisa membuat game seperti ini ya, Bapak Ibu ya, misalnya suruh setiap anggota keluarga suruh menyelesaikan kalimat ini. Satu cara saya melayanimu ialah misalnya memasakkan, membuatkan teh untuk kamu, atau mencuci piring, atau apa ya. Nah, kemudian ada jawaban, ya saya menghargai pelayananmu, begitu. Nah, jadi selesaikan satu kalimat yang seluruh keluarga atau orang yang sudah dilayani bilang saya menghargai pelayananmu. Nah, saling melayani ini seperti oli ya yang melumasi roda-roda kehidupan keluarga ya. Jadi kalau keluarga bisa saling melayani ya, wah sangat indah sekali Bapak Ibu ya. Sangat indah sekali kalau kita boleh saling memberi apa yang kita punya ya. Saling sangat indah sekali kalau kita ini memberi apa yang kita punya ya. Dan sangat sayang sekali kalau kita punya tetapi kita egois ya, tidak memberi apa kepada orang lain yang kita bisa berikan ya. Jadi komunitas keluarga akan rugi ya, akan menderita. Komunitas di gereja juga akan rugi ya. Tapi kalau di dalam gereja kita saling melayani, saling memberi yang kita punya, tentu sangat indah sekali ya. Puji Tuhan dalam pelayanan kabel ini kita rindu materi-materi yang ada ini boleh jadi berkat buat sebanyak mungkin orang ya. Jadi sehingga keluarga-keluarga menjadi kuat, menjadi dipulihkan, lalu kita rindu ada kebangunan keluarga ya. Keluarga ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena iblis ingin menghancurkan keluarga, khususnya keluarga orang percaya, keluarga hamba Tuhan, sehingga pelayanan kita menjadi dilemahkan. Mari kita menerapkan saling melayani. Yang kedua adalah ciri khas yang kedua keluarga yang sehat itu adalah ada keakraban suami istri. Ya, keakraban suami istri. Di dalam arti keakraban itu ada artinya ya, di dalam bahasa Latin itu adalah intimus. Intimus itu artinya di dalam atau bicara batin, kehidupan batin. Nah, keakraban itu bisa masuk ke dalam keakraban emosional, intelektual, sosial, fisik, spiritual. Kalau firman Tuhan mengatakan ya, apa itu namanya,
laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, ya, kesatuan, sebuah kesatuan yang eh, bersifat emosional, fisik, ya, intelek, sosial, spiritual, ya, bicara tentang keintiman, keakraban. Kita mau lihat tentang keintiman, keakraban ini ya. Jadi menurut saya sangat bersyukur untuk orang itu punya pasangan ya. Itu kasih karunia Tuhan yang besar buat kita yang punya pasangan. Karena kita boleh belajar berbagi, belajar sharing, belajar bersama-sama ya menghadapi kehidupan ini dan belajar eh, punya rekan yang bisa sharing, bisa curhat. Nah, sehingga kalau kita mempunyai orang yang bersama-sama, ya kalau saya menghitung pernikahan dengan istri saya itu ya eh, sudah 20 tahun, 20 hampir 24 tahun di dalam bulan Oktober ini. Berarti saya dengan istri saya itu sudah bersama-sama sekitar 6.000 hari lebih ya, 6.000 hari lebih bersama-sama. Artinya sudah di dalam pernikahan. Nah, tentu sangat indah sekali ya. Tuhan berikan pernikahan ini sangat indah. Nah, mari kita membuat pernikahan ini berfungsi ya dengan adanya keakraban, keintiman. Ketika tidak lagi intim, tidak lagi suami istri, tidak lagi tidur bersama, ya bisa ranjang, eh, berarti ada sesuatu yang keintiman itu sudah berkurang ya. Ketika komunikasi sudah tidak lagi berjalan, keintiman itu tidak ada. Nah, disitulah kita perlu belajar, oh, untuk keluarga berfungsi ini salah satu tanda itu adalah keintiman. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa keintiman ini ada masalah ya dengan pasangan ya, atau Ibu tahu ada orang lain yang mengalaminya, Bapak Ibu bisa mendoakan mereka. Nah, kalau kita sendiri punya masalah dalam hal itu, kita bisa memperbaikinya ya. Keintiman emosional itu yaitu kita bisa menceritakan perasaan-perasaan positif dan perasaan-perasaan negatif kita ya. Menceritakan pergumulan-pergumulan ya, perasaan-perasaan yang ada kepada pasangan. Ya, jadi orang yang bisa menceritakan emosi-emosinya menjadi lebih sehat ya Bapak Ibu ya. Emosi yang sehat juga memberikan dampak yang baik untuk bisa menaikkan EQ, menaikkan kemampuan berelasi ya. Jadi ini saling berkaitan ya. Lalu keintiman sosial dengan pasangan kita ya, pergi keluar bersama-sama, bertemu orang lain dalam berbagai kegiatan ya. Berketemu berbagai orang, seperti mengunjungi orang tua, mertua, ke acara olahraga, musik ya, dan bertamasya bersama dan seterusnya. Ya, ini keintiman sosial. Keintiman intelektual. Kita bersyukur kalau ada pasangan, kita bisa saling sharing. Misalnya hari ini dalam ini Gary Chapman memberikan coba 3 jam per 3 dalam satu hari dibagi 3 jam, 3 jam, 3 jam gitu ya. Tiap 3 jam itu apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran kita itu coba di-sharingkan. Pemikiran apa? Atau yang lain lagi adalah men-sharingkan apa pikiranku yang paling mulia hari ini. Apa pikiranku yang paling negatif hari ini. Ya, jadi indah sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa sharing, lalu mengamati pikiran-pikiran kita ya. Karena tidak semua pikiran ini kita bisa percaya. Ya, ada pikiran-pikiran yang negatif ya. Nah, pikiran-pikiran negatif ini harus diganti ya dengan pikiran-pikiran yang sesuai firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian kalau waktu nonton TV lalu bisa lihat ketika nonton film itu
pesannya apa dari film ini? Bisa diskusikan ya. Waktu membaca buku, nah, waktu satu bab itu didiskusikan, di-sharingkan isi babnya itu ya. Nah, menurut saya itu sangat baik ya. Saya juga men-sharingkan materi-materi saya kepada anak-anak saya. Jadi waktu saya membagikan kabel ini, materi-materinya yang baik-baik, yang relevan dengan anak-anak, saya bagikan ke anak-anak dan juga ke istri juga. Jadi bisa melakukan keintiman intelektual juga dengan anak ya. Lalu keintiman spiritual, ya bisa waktu dengar khotbah ya, eh, tanya kepada pasangan dapat apa khotbah ini ya, apa yang mau diterapkan. Bisa menghafal satu ayat setiap minggu, membahas ini ide-ide yang diberikan ya. Setiap hari bisa baca satu pasal. Kami juga melakukan membaca satu pasal dari acaranya FGBMFI ya, dari Full Gospel itu membuat mendengar audio lalu baca dan lalu tuliskan apa yang didapatkan. Nah, menurut saya ini ide yang bagus sekali ya kalau bisa sharing dengan pasangan. Ini belum saya lakukan dengan istri yang ini, sini bisa dilakukan ya. Jadi ketika membaca materi buku ya Bapak Ibu, kita bisa dapat ide-ide yang mungkin kita tidak pikirkan, kita dapatkan ide-ide seperti ini. Keakraban seksual. Nah, keakraban seksual itu sesuatu yang memang eh, Tuhan mau ya untuk kita boleh menikmati anugerah ini. Memang buat laki-laki kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan yang paling utama. Ya, kebutuhan yang paling utama itu buat laki-laki seks. Sedangkan buat wanita itu kebutuhan yang ke-13. Urutan yang paling bawah ya, urutan yang tidak penting. Nah, sehingga seringkali ada konflik masalah hal ini ya, karena kebutuhan yang berbeda. Cuman Bapak Ibu kalau boleh, karena wanita kebutuhan lebih utama adalah masalah keintiman emosional ya. Nah, tapi kalau ini bisa saling diberikan, saling melayani ya Bapak Ibu ya. Lalu keakraban seksual ini ada, tentu sangat indah ya. Tentu sangat memberkati ya. Sangat memberkati karena laki-laki yang tidak mendapatkan kebutuhan seksualnya itu lebih peka, lebih mudah pemarah ya, lebih negatif, lebih mudah menjudge ya, mudah menghakimi karena dia tegang atau apa ya. Jadi bisa begitu ya. Jadi alangkah indahnya kalau kalau kita boleh saling mengerti, memberikan kebutuhan masing-masing, saling melayani ya. Nah, dalam masalah seks itu boleh saling tanya, apakah Anda suka mengenai pola interaksi seks kita saat ini? Apakah kamu rasa kurang cocok mengenai ini ya? Jadi saling diskusi ini ya. Apa yang dapat seharusnya tidak dilakukan, dapat seharusnya telah dikatakan yang bisa membuat ini menjadi lebih baik atau tidak menjadi lebih baik ya. Contoh di dalam hubungan seks itu kalau pasangan mengeluh ya, itu mempengaruhi hubungan seksualitas ya ketika pasangan menggerutu, mengeluh ya, mengganggu ya dalam relasi seksualitas itu. Lalu dalam pertanyaan yang lain, apakah Anda terangsang bagaimana Anda terangsang begitu ya? Jadi coba ada diskusi-diskusi tentang hal ini. Apa yang menyebabkan kamu tidak suka, menolak hal ini misalnya? Apakah ada yang perlu diubah ya? Nah, ini bisa didiskusikan ya dengan pasangan. Oke. Eh, ini yang bagian eh, intelektual ya. Bapak Ibu, alangkah indahnya kalau suami istri ini ada kemesraan, ada keintiman, itu juga akan dilihat anak-anak ya, Bapak Ibu. Anak-anak akan melihat dan mereka merasa aman di situ.
Jika mereka merasa aman, mereka bertumbuh secara luar biasa, mereka juga akan belajar bagaimana nanti mereka menjadi laki-laki dan wanita yang dewasa itu harus bagaimana mereka punya gambaran ya dari orang tua yang suami istri yang intim. Nah, ciri khas nomor 3, orang tua keluarga yang sehat atau keluarga yang berfungsi itu adalah ada orang tua yang mengajar dan melatih. Ya, dalam firman Tuhan itu dikatakan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan kemarahan anak-anak, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, tentu orang tua ibu juga bisa memberikan sumbangsi, ya, menjaga supaya roda-roda tetap pada kereta ini berbicara tentang eh, keseimbangan antara pengajaran dengan praktek, gitu ya. Suami dengan istri saling bersama-sama sehati, ya, mengajarkan. Kemudian waktu mengajar, memberikan pengajaran dan pelatihan kepada anak-anak, pentingnya mengerti, memberikan bahasa kasih kepada anak-anak gitu ya. Bahasa kasih itu adalah sentuhan, ya, perkataan, lalu pelayanan, waktu yang bermakna, hadiah, ya. Jadi itu bahasa kasih. Kita melihat bahasa kasih apa dari anak-anak kita, dari pasangan kita, ya. Khususnya waktu kita mau mengajar ke anak-anak atau melatih anak-anak, kita memberi bahasa kasih mereka. Lalu ada tantangan, untuk bagaimana pengajaran yang kita berikan ini menjadi kreatif, ya. Dorongan yang kreatif, koreksi yang kreatif, peneguhan yang kreatif, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat TV, ya, mengajarkan membawa anak-anak itu menjadi menarik sedemikian rupa, ya. Nah, kita pun diminta untuk punya kreativitas bagaimana sih membuat anak-anak ini tertarik, ya, dengan apa yang kita bisa berikan sebagai orang tua, ya. Peneguhan, ya, peneguhan itu misalnya anak sudah melakukan hal yang baik, kita meneguhkan, ya, meneguhkan yang baik itu sehingga dia bisa terus mau mengulangi, ya, dibesarkan hatinya untuk terus melakukan hal yang baik, yang kita meneguhkan kebaikan-kebaikannya, ya, prestasi, karakter, sikap-sikapnya yang baik begitu. Oke. Nah, waktu koreksi pun juga begitu, ya. Ketika misalnya anak itu sukses melakukan sesuatu dengan baik, kita bersuka cita, tapi jangan berikan koreksi waktu itu. Ya, waktu anak berhasil melakukan sesuatu dan masih ada kekurangan, kita bersuka cita dulu. Nanti setelah di waktu yang lain, di waktu yang berbeda, nah, kita baru memberikan koreksi. Oh, kamu bisa lebih baik kalau nanti caranya dilakukan hal-hal ini, ya. Jadi itu koreksi koreksi kita bagaimana bisa tepat sasaran, ya. Seperti itu, memberikan dorongan-dorongan supaya anak bisa terus maju. Eh, Prinsipnya adalah terus menolong anak, ya, bisa terus belajar dan mempraktekkan yang sudah dimengerti, termasuk kita semua, ya Bapak Ibu, ya. Kita juga terus belajar dan mempraktekkan yang kita sudah mengerti. Oke. Keempat adalah suami yang suami suami yang menjadi pemimpin yang penuh kasih, ya. Kalau di dalam firman Tuhan, suami, karena itu, ya, kita dipanggil, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ya. Kita dipanggil menjadi seorang suami yang penuh kasih, ayah yang penuh kasih, ya. Ada evaluasinya juga, eh, misalnya suami yang penuh kasih itu terhadap istrinya, apakah kita sudah melihat istri sebagai mitra, ya. Mitra itu artinya rekan bersama-sama, ya, dalam memutuskan segala segala hal, ya.
Saya pikir saya juga perlu mengoreksi diri dalam hal ini juga ya. Eh, Lalu bisa berkomunikasi dengan istrinya ya, berkomunikasi apa saja, bisa komunikasi itu kan artinya mencurahkan ya, menyatakan apa yang kita tidak diketahui menjadi diketahui ya. Seperti dibuka begitu ya, dari suatu yang penutup di meja makan itu dibuka sehingga tahu apa yang ada di dalam penutup itu. Nah, suami yang berfungsi itu menempatkan istri di tempat yang teratas. Prioritas utama, apakah dia nomor satu? Ini saya juga perlu mengkoreksi diri saya juga. Saya masih lemah dalam hal ini. Suami fungsional juga akan mengasihi istrinya tanpa syarat. Ya. Suami fungsional juga menemukan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Suami yang berfungsi itu memberi teladan nilai-nilai moral spiritualnya. Ya, jadi dia percaya kebenaran firman Allah dan dia menghidupinya. Ya, kalau dia misalnya percaya kejujuran, dia menghidupi kejujuran. Dia percaya akan kekudusan, dia tidak berselingkuh. Ya. Dia percaya kerja keras, dia juga kerja keras. Jadi nilai-nilai Alkitab ini dihidupi. Ya. Nah, itulah suami yang berfungsi. Nah, tidak hanya menjadi suami terhadap istrinya ya, tapi juga ayah yang berfungsi sebagai ayah ya. Ayah yang aktif sebagai ayah. Betul-betul ada ayah yang sekarang ini kondisi banyak yang terjadi adalah krisis ayah ya. Di dunia barat diceritakan banyak anak-anak yang besar dari seorang ibu saja ya atau ayah saja. Nah, mereka yang ayah yang hadir, ada ayah yang tidak hadir ya karena kematian, perceraian, meninggalkan meninggalkan pergi keluarga ya. Nah, ini akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi ini banyak anak-anak kacau ya hidupnya, prestasinya kacau, kehidupan kehidupannya kacau ya. Mereka hancur hidupnya, tidak mencapai potensi-potensi mereka ya. Banyak pelacur-pelacur itu karena tidak ada ayah, mereka kurang kasih sayang. Mereka hanya butuh dipeluk saja. Nah, mereka mencarinya kepada orang yang bisa memberikan kasih yang kok mereka kosong ya. Kekosongan ini mereka mencarinya. Nah, Bapak Ibu, tentu juga anak-anak laki-laki yang kurang kasih sayang ya. Mereka ingin dapat kasih sayang. Mereka akhirnya jatuh kepada homoseksualitas. Termasuk lesbian itu terjadi karena ketidakhadiran ayah, ketidakhadiran orang yang jadi peran ayah di sini sangat penting. Bukan berarti ibu tidak penting ya, ibu sangat penting, tapi ayah ini sangat penting juga, Bapak Ibu ya. Jadi ayah ini kehadirannya betul-betul sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita menjadi ayah yang berfungsi ya, menyediakan waktu untuk anak-anak ya, tidak hanya ada saja tapi betul-betul aktif, betul-betul melakukan peran. Bisa saja kita hadir tapi tidak memberi peran apa-apa. Atau hadir tapi tidak memberi apa malah tidak memberikan dampak pengaruh yang baik. Nah, jadi mari kita hadir dan memberikan pengaruh yang baik. Ya, jadi kisah daripada Aldo dan Grace ya, ketika Bapak Aldo itu datang hadir itu memberikan anak-anak yang penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh senyuman dan mereka mengembangkan potensi mereka. Ayah yang fungsional itu mengajak anak-anaknya bercakap-cakap, ya. Mengajak anaknya berbicara, berkomunikasi. Ayah yang berfungsi itu mengajak main anak-anaknya. Ya. Bermain itu tidak mengenal umur Bapak Ibu ya. Eh, Kapanpun kita bisa bermain ya. Saya ingat waktu masih
zamannya COVID itu saya ambil cukup banyak waktu bermain dengan anak-anak ya di di depan rumah. Ya teriak-teriak begitu ya. Ayah yang berfungsi itu mengajarkan nilai-nilai ya, apa yang kita anggap kebenaran ya. Kita membagikan nilai-nilai kita ya. Saya membagikan kepada anak-anak saya pentingnya kata-kata yang baik, elokuen ya, kata-kata yang indah, yang sopan ya. Zaman sekarang ini kata-kata yang tidak baik itu dianggap hebat, dianggap luar biasa ya. Kata-kata yang kotor yang dulunya kita malu mengungkapkannya sekarang ini menjadi satu kebanggaan kalau diungkapkan. Nah, menurut saya ini yang satu kondisi yang ada begitu ya. Jadi saya coba untuk memberikan kepada anak-anak saya bahwa kalau ada orang yang kata-katanya kotor begitu, ya saya tahu itu keluar dari hati yang kotor. Maka kata-kata yang kotor. Kalau kata-kata yang kotor itu keluar, dia mau mendekati anak saya yang perempuan, saya sudah pasti akan menolak ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Ayah yang berfungsi itu memelihara dan melindungi anak-anaknya. Ya, memelihara dari hal-hal yang memberi kebutuhan jasmani, ya, rohani, melindungi jangan sampai dia mengalami hal-hal yang merugikan. Ya, ayah yang berfungsi itu mengasihi anak-anaknya tanpa syarat. Saya sendiri komitmen dalam hati saya adalah memberikan unconditional love, unconditional acceptance, unconditional honor ya, penghormatan, penerimaan, kasih yang tanpa syarat buat anak-anak. Lalu istri pun dipanggil untuk boleh memberikan semangat ya kepada suami-suami mereka lewat perkataan, ya, lewat kasih, lewat sentuhan, lewat keintiman seksual, yaitu memberikan semangat. Bisa istri diberikan peran yang besar oleh Tuhan memberi semangat. Ciri khas yang kelima, ya, tadi yang pertama itu adalah keluarga yang sehat itu keluarga yang saling melayani. Yang kedua itu keluarga yang eh, suami istri ada keintiman. Yang ketiga itu ada pengajaran, ya, ada pengajaran. Orang tua mengajar anak-anaknya, melatih. Lalu yang keempat itu eh, ada ayah yang penuh cinta kasih, ya, ada suami yang mengasihi atau ayah yang mengasihi. Yang kelima adalah anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tua mereka. Ya, firman Tuhan memberitahu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, ya, karena panjang umur hidupmu, ya, lebih panjang umur hidupmu dan lebih baik keadaanmu. Nah, ketaatan itu sangat baik sekali ya. Tuhan ingin kita mentaati Dia, orang tua yang taat kepada Tuhan, ya, payung besarnya Tuhan, orang tua mau taat kepada Tuhan, lalu orang tua mengajar anak-anak untuk taat kepada orang tua. Ya, orang tua menjadi payung. Jadi, payung besar Tuhan, payung kecil orang tua, anak-anak di bawah, di dalam perlindungan. Nah, kita rindu anak-anak ini boleh maksimal, ya, tidak dihancurkan kuasa-kuasa kegelapan, ya, yang ingin menghancurkan mereka, ya, pikiran mereka yang luar biasa ini bisa dihancurkan lewat narkoba, ya, pornografi, alkohol, dan hal-hal yang lain. Jadi kita orang tua bagaimana mengajari mereka, ya, memberi konsekuensi-konsekuensi kalau mereka ada yang salah, ya, ada disiplin, ya. Saya termasuk orang yang lemah dalam hal disiplin. Saya harus mengakui saya dibesarkan dari keluarga yang permisif, begitu ya. Jadi keluarga permisif semua boleh. Jadi ketika menjadi orang tua, saya juga lemah sekali dalam hal ini sehingga saya terus belajar, Bapak Ibu ya, sambil praktek, sambil belajar, sambil praktek ya. Jadi saya bersyukur dengan melayani di bidang ini, saya terus belajar juga untuk melihat yang salah yang perlu terus
dikembangkan, perlu diperbaiki. Nah, Bapak Ibu perlu bagaimana mengajar anak bisa menghormati orang lain, ya, mentaati, ya, menghormati dan membuat peraturan-peraturan buat mereka, ya, yang diberikan oleh Gary Chapman ini. Peraturan itu sesuatu yang disengaja, intensional, ada timbal balik, ya, masuk akal, berfungsi positif buat anak-anak ini. Manfaatnya apa kalau dibuat, ya, bukan sesuatu yang kejam, merugikan begitu. Dimengerti dengan baik oleh orang tua dan anak-anak, ya. Lalu ada pikirkan konsekuensi yang efektif. Maksudnya kalau anak melanggar peraturan, konsekuensinya apa? Nah, biarlah orang tua mampu untuk mendisiplin dengan baik, ya. Saya melihat satu contoh yang baik dari Pak Marojahan, ya, Marojahan si jabat itu mendisiplin anak dengan baik sekali, ya. Anak yang tidak melakukan tugas di rumah tidak boleh keluar, ya, sampai tugas rumahnya bisa selesai. Nah, ini satu contoh, eh, satu hal yang baik. Bapak Ibu, saya berhenti di sini. Jadi Bapak Ibu yang ingin membagikan, ingin melengkapi, saya berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu boleh saling melengkapi, saling belajar. Kita di sini semangatnya saling bertumbuh bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan dan melengkapi. Terima kasih Bapak Ibu. Hmm, Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan, silakan, atau ada sesuatu yang ingin dilengkapi, silakan, kita sama-sama saling belajar. Terima kasih untuk kehadirannya, saya sangat menghargai. Silakan ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan pengalaman, bisa sharingkan pengalaman Bapak Ibu juga boleh. Kita mau saling belajar di sini. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin membagikan pengalaman atau ada yang ingin bertanya? Kita sama-sama mau saling bertumbuh, ya. Kita rindu sekali pelayanan kabel ini bisa pelayanan offline, ya. Nanti masuk ke gereja-gereja, ke sekolah-sekolah, membagikan materi-materi yang ada sehingga boleh sebanyak mungkin orang boleh mendapatkan kebenaran-kebenaran yang praktis, yang berguna. Nah, nanti kita rindu membangkitkan para pengajar-pengajar yang memakai materi-materi kami untuk diajarkan, dipersilakan, ya, kita sama-sama saling belajar. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Silakan. Apakah ada yang ingin memberi pertanyaan atau ingin sharing, ya? Silakan Bapak Ibu kalau ada. Bisa untuk, oke, ada pertanyaan, ya, dari banyaknya yang harus dibangun, apa langkah kecil untuk memulainya? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin meresponi dulu dari pertanyaan Pak Anton ini? Dari banyaknya yang harus dibangun, apakah langkah awal kecil untuk memulainya? Ya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi hal ini, Bapak Ibu? Silakan. Apa langkah kecil untuk memulai hal yang tadi yang diungkapkan, misalnya saling melayani, misalnya, ya. Lalu kemudian apa namanya, keintiman. Yang kedua, lalu kemudian ada saling mengajar. Lalu kemudian ada ayah yang penuh kasih, ya. Lalu yang kelima itu adalah
anak-anak yang taat kepada orang tua. Nah, menurut Bapak Ibu, apa respon Bapak Ibu ya tentang hal ini? Silakan kalau ada yang ingin merespon, silakan. Apa Bapak Ibu bisa keluar kata-kata atau masih saya buat atau belum bisa? Ada yang bisa pakai suara sound ya atau belum bisa ya? Ada yang bertanya. Oh ya, terima kasih. Silakan. Ada yang bertanya bagaimana menolong keluarga Kristen yang broken home. Ya, keluarga Kristen broken home. Oke, Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang ingin meresponi. Kita sama-sama saling belajar. Silakan. Dari dua pertanyaan ini, apakah ada Bapak Ibu ingin menjawab dulu, memberikan masukan? Silakan Bapak Ibu, kita sama-sama saling belajar. Apakah ada yang ingin memberi respon Bapak Ibu? Memberikan jawaban dari dua pertanyaan ini? Langkah kecil apa? Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan dulu, saya beri kesempatan. Apakah ada yang memberikan respon tentang bagaimana melakukannya? Oke, kalau dari saya sendiri, saya ingin meresponi ya, perlunya ini ya, kita menyadari ketidak berfungsian yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Ketika kita menyadari ini tidak berfungsi ya, kita boleh melakukan pertobatan di hadapan Tuhan ya. Jadi artinya kita memohon pertolongan Tuhan di situ untuk supaya Tuhan memulihkan di bidang mana yang kita masih lemah ya. Saya misalnya lemah di bidang 1 dan 5 misalnya ya. Eh, ya saya memohon pertolongan Tuhan bagaimana Tuhan bisa menolong saya. Paling tidak adalah semangatnya terus belajar. Ketika terus belajar, lalu kita tahu ini saya masih kurang, saya perlu perbaiki, saya perlu berubah, ya memohon pertolongan Tuhan. Begitu. Jadi semangatnya terus belajar, mencoba, melakukan yang kita sudah mengerti, belajar lagi, melakukan lagi ya. Kalau gagal, berusaha lagi ya. Ya, itu yang dari saya. Ya, terus belajar saja, terus mengerti apa yang sudah dimengerti, dilakukan yang sudah dimengerti itu. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan, kita kerjakan. Ya, yang kerjakan mulai dari yang paling kita bisa. Ya, apa saja ya yang kita bisa, kita tahu Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kita, ya kita lakukan ya. Mohon ampun sama Tuhan, kita mohon kasih terus hikmat, kita melakukan yang konsep-konsep yang kita sudah paham, gitu. Silakan kalau ada yang ingin melengkapi tentang hal ini. Apakah ada Bapak Ibu? Oke. Kalau yang bagaimana menolong keluarga yang broken home, ya. Bagaimana menolong keluarga yang broken home ini memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Ini membutuhkan banyak pihak untuk ikut membantu Bapak Ibu ya. Kita perlu melibatkan gereja, melibatkan sekolah, melibatkan konselor ya, melibatkan berbagai pihak untuk menolong keluarga ini. Kita sendiri melakukan yang kita bisa ya. Yang kita bisa apa? Kita contohnya misalnya ada teman saya yang eh,
bermasalah dalam keluarganya dengan relasi dengan pasangan ya. Saya berusaha untuk membantu dia untuk menjadi rekan bicara begitu. Tapi kalau untuk anaknya ya, komunitas ini sangat penting sekali, komunitas di gereja ini. Komunitas remaja ya, persekutuan pemuda remaja. Ini kalau bisa menjangkau, saya melihat dulu ada seorang anak wanita yang pendiam sekali dan aneh begitu, menyendiri gitu ya. Tapi setelah masuk di dalam komunitas persekutuan, dia lebih bisa terbuka, lebih bisa bicara, lebih sehat. Ya itu yang dari saya Bapak Ibu ya. Jadi komunitas itu dilibatkan untuk menolong orang-orang yang dalam kondisi ini ya. Jadi kita membantu dari berbagai sisi yang kita yang kita bisa. Ya itu aja. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin menambahkan? Yang ingin melengkapi? Oke. Apakah ini ada satu pertanyaan yang lainnya yang ingin dibagikan? Oke, dari Efesus 1 ayat yang ke-22 ya saudara kita mau memberitahukan Efesus 1 ayat yang ke-22. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, oke. Ya kita rindu memang Kristus boleh menjadi kepala ya dari gerejanya. Gerejanya boleh dipulihkan, ditolong untuk memuliakan Kristus. Karena kita dalam proses dari manusia yang berdosa, ditebus, diampuni, tetapi keberdosaan kita masih real, kita masih jatuh bangun dalam dosa, dan disitulah kita butuh persekutuan yang menolong, satu dengan yang lain saling bergandeng tangan, saling menolong untuk kita sama-sama menjadi baik dari waktu ke waktu. Terima kasih. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, memperlengkapi? Silakan, saya berikan waktu dan kesempatan. Adakah yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya sangat menghargai. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih kami boleh belajar bersama-sama pada waktu ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk mempunyai keluarga yang bisa berfungsi, keluarga yang sehat, keluarga yang mantap dengan menolong keluarga ini menjadi keluarga kami menjadi keluarga yang bisa saling melayani, keluarga yang ada keintiman dalam suami istri, keluarga yang ada pengajaran, pelatihan buat anak-anak, keluarga yang ada suami yang penuh kasih dan ayah yang penuh kasih. Dan Tuhan tolong supaya anak-anak kami menjadi orang-orang yang taat dan menghormati orang tuanya. Tuhan berkati semua keluarga kami, keluarga orang-orang Kristen. Tuhan berkati dan pakai kami sehingga kami dapat menjadi saksimu di muka bumi ini, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Kristus karena mereka melihat kesaksian keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati ya. Terima kasih.